Ya teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Para peradilan sudah usai dan harusnya memang untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi ditetapkan sebagai tahanan ya seperti selayaknya Pak Yosep, dan ini harusnya masuk langsung ke P21 ya teman-teman karena sudah lengkap. Dan itu harus patut kita syukuri, dan kita harus berfokus ke hal yang lain nih. Hal apa tuh Bang? Yaitu mengenai OOJ ya teman-teman, harus difokuskan oleh Polda Jabar nih untuk OOJ tersebut gitu. Oke lah nih, selain OOJ memang dari Polda Jabar sedang fokus di yayasan ya teman-teman. Namun memang selain untuk yayasan tersebut, akan lebih baik juga kalau misalkan OOJ ini lebih difokuskan, karena saya seperti teman-teman ketahui kalau OOJ ini sudah ketahuan atau buka suara, semuanya akan selesai gitu. Siapakah yang benar-benar menyuruh dia kan kayak gitu, apakah yang dia sudah lakuin gitu kan, apakah memang hanya membersihkan TKP pada saat hari itu ataukah banyak yang dibersihin. Bersihin apa tuh Bang? Seperti ya membereskan yang namanya CCTV di tempat sekitar kan kayak gitu. Kan situ banyak ya di sekitar itu, mungkin kalau misalkan aparatnya pintar, otomatis kan tidak hanya yang namanya membersihkan TKP atau menghilangkan barang bukti di TKP. Tentunya di sepanjang jalan tersebut untuk CCTV-nya tentu diamankan ya teman-teman. Jika memang di situ ada melintas tersangka, jika memang di situ ada bukti yang bisa memberatkan tersangka gitu kan pada waktu-waktu krusial, otomatis itu yang dipikirkan oleh oknum-oknum tersebut atau OOJ tersebut ya teman-teman, untuk menghilangkan barang bukti berupa CCTV gitu ya. Kalau memang ini OOJ atau orang tersebut adalah dari anggota kepolisian, tentunya dia memiliki memiliki wewenang untuk hal tersebut ya teman-teman, baik itu legal ataupun enggak. Pastikan dia memiliki surat ya untuk meminta CCTV dari warga sekitar kan kayak gitu. Namun kan dia kan bisa juga nih untuk mengakali ya, pahit-pahitnya seperti itu ya teman-teman, kalau misalkan oknum ini ingin berbuat jahat untuk hal tersebut ya. Di sini praduga tak bersalah lah ya. Kita asumsikan memang untuk OOJ ini melakukan yang namanya, ya ini kan OOJ ya, kita ngomongin OOJ yaitu orang yang melakukan tindak kriminal yang namanya menghalangi pihak kepolisian untuk menangani kasus ini kan kayak gitu. Dan ini memang harus tindak tegas dan harus diberikan hukuman yang pantas ya teman-teman. Jadi seperti itu, bukan hanya yang namanya kesalahan prosedur aja gitu kan atau kode etik, ini jelas-jelas pidana teman-teman kayak gitu. Jadi gimana tuh Bang untuk hasilnya ya, tentunya kita harus dorong terus nih Polda Jabar sama-sama, dari semua para netizen, para YouTuber gitu kan ya, semua harus terus membahas hal ini gitu kan, karena kan dari Polda Jabar juga sangat melihat ya untuk konten-konten dari para YouTuber yang membahas kasus Subang ini, dan juga dari komentar dari teman-teman semua gitu ya. Jika teman-teman terfokus juga akan hal OOJ ini, semoga kaos ini tuh akan cukup membantu, dari pihak kepolisian juga akan terdorong gitu kan ya, agar benar-benar menginterogasi nih si OOJ tersebut gitu kan. Kemungkinan yang eksekusi di lapangan kan mungkin hanya mungkin menurut gue pribadi ya ibarat kata hanya pesuruh-pesuruhnya, dan dibalik itu siapa kan kayak gitu. Bisa aja memang ada nih misalkan pihak kepolisian yang lebih tinggi yang memiliki jabatan yang menyuruh mereka gitu kan ya. Dan di situ memang dimana oknum tersebut atau yang memiliki jabatan tersebut mengenal gitu kan, mengenal para tersangka sehingga melindungi, entah itu karena hanya mengenal ataukah memang di situ ada yang namanya suatu kepentingan pribadi gitu, entah itu dari sisi keuangan, entah itu dari sisi apa yang bisa menguntungkan dari OOJ tersebut kan kayak gitu. Itu logika yang masuk akal menurut gua, dan ini bener-bener kita harus korek-korek terus siapa OOJ ini yang sebenarnya gitu kan, siapa OOJ ini yang sudah diinterogasi juga agar mengungkap semuanya gini.
seperti kasus misalkan Sambo gitu kan ya, semuanya kan kena nih OOJ-nya gitu kan, satu persatu dari satu orang buka mulut semua kena semua, kira banyak gitu kan. Dan di sini juga pasti teman-teman memiliki keyakinan yang sama-sama kayak gua, bisa saja memang untuk OOJ ini tidak hanya yang sudah disebutkan yang namanya oleh Polda Jabar, ini akan berentet teman-teman, akan banyak yang kena kalau misalkan ini benar-benar diusut ya, diusut benar-benar tuntas gitu, jangan jangan satu aja gitu, dari satu ini benar-benar akan merembet, jangan ditutup-tutupi ya. Gue berharap banget pihak Polda Jabar ya jangan menutup-nutupi kayak gini ya, jangan hanya bilang yang namanya kesalahan prosedur. Gue yakin di sini apa ya, masyarakat nggak bakal percaya gitu Pak. Kalau misalkan hanya dikatakan seperti itu, hanya melanggar kode etik, itu nggak masuk akal banget gitu ya. Jadi ya gue rasa para netizen udah sangat pintar banget ya, udah sangat kritis, nggak mungkin gampang dibodohi misalkan dengan kata-kata untuk bahwasanya OOJ tersebut yang jelas-jelas masuk ke TKP di mana itu adalah anggota kepolisian untuk membersihkan barang bukti atau terindikasi sangat jelas menghilangkan barang bukti, hanya dianggap oleh Polda Jabar sebagai pelanggaran kode etik atau kesalahan prosedur. Itu sangat bikin netizen nanti cengar-cengir tawa, lucu gitu. Pertama kali gue denger juga ya lucu banget gitu kan, seolah-olah pihak kepolisian benar-benar tidak mau citranya buruk gitu kan ya, padahal ya ini mungkin nggak gue doang yang berpikir kayak gini, bahwasanya justru kalau pihak kepolisian benar-benar mau usut ini gitu kan ya sedalam-dalamnya, justru malah akan memperbaik citra kepolisian gitu, bukan malah memperburuk. Walaupun terlibat ada anggota kepolisian, justru semakin diungkap semakin baik citra kepolisian gitu. Itu menurut gue pribadi, dan gue yakin teman-teman setuju akan pendapat gue ini gitu ya. Oke, semoga kita dukung terus ya Polda Jabar, meskipun kita terus mengkritik gitu kan ya, bahwasanya ya dari awal gue sering mengkritik ya namanya Polda Jabar, agar apa, agar Polda Jabar ini benar-benar ini gitu, apa namanya, serius mengungkap gitu, jangan menutup-nutupi gitu ya, bahwasanya kalau misalkan kita diemin, kita nggak kritik gitu kan, walaupun kita dukung ya tetap kita harus kritik ya, agar Polda Jabar ini apa ya, tahu gitu kan isi hati para netizen seperti apa gitu kan ya, agar kita terus membahas nih, contohnya seperti OOJ ini gitu kan, dikatakan bahwasanya kesalahan prosedur doang, ini kita gak terima gitu, kita sebagai netizen pasti nggak terima untuk pernyataan tersebut, dan berharap untuk Polda Jabar bisa mengusut sampai ke akar-akarnya, agar kasus ini semakin terang gitu, tidak ada yang ditutupi lagi, semuanya sudah sinkron gitu kan, siapa OOJ-nya, siapa tersangkanya gitu kan, jadi jelas gitu. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.